Pembangunan rumah sakit bertaraf internasional untuk menunjang fasilitas kesehatan di Ibu Kota Nusantara akan groundbreaking pada tahun 2023 mendatang. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Dr. Jaya Mualimin yang menyampaikan bahwa di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN rencananya akan dibangun rumah sakit bertaraf internasional yang memang pada tahun 2024 ditargetkan sudah beroperasi. Sementara itu, bukan hanya rumah sakit, beberapa kantor pemerintahan pusat seperti kantor Kementerian Kesehatan bersama kantor kementerian lainnya, rumah dinas para menteri, kemudian kantor pusat otorita IKN juga akan dilakukan pembangunan. Tentunya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit harus sudah didirikan. Selanjutnya, untuk menunjang pelayanan kesehatan di IKN, rencananya akan dibangun lebih dari satu rumah sakit sesuai dengan daerah Ring 1 dan Ring 2 dan juga Ring 3 harus memiliki fasilitas kesehatan. Di dalamnya termasuk klinik-klinik yang akan dibangun pada masa yang akan datang. Tak hanya itu, pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara ini nantinya menerapkan konsep kota cerdas seperti yang di Korea Selatan. Konsep Intelligent City merupakan wujud perkembangan dari kota pintar yang akan mendorong percepatan modernisasi kota melalui pemanfaatan teknologi sebagai dasar pengembangan konsep ini. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara PT PP atau PT Perumahan Pembangunan TPK resmi menggandeng perusahaan teknologi terkemuka LG CNS Company untuk mengembangkan proyek Smart City di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur ini. Perlu diketahui ya guys ya, LG CNS adalah perusahaan yang mempunyai andil besar dalam pembangunan kota cerdas atau Smart City di Korea Selatan dan akan menjadi kota pertama di dunia yang menerapkan 100% akses layanan digital pada tahun 2050 mendatang. Gimana tuh, ngiler gak? Sedangkan yang digandeng untuk membangun IKN mempunyai andil besar dalam hal itu. Bagi pemerintah, penerapan konsep kota cerdas di IKN Nusantara tidak hanya dilakukan sebagai upaya dalam mensejajarkan dengan ibu kota lain yang telah mengusung konsep serupa. Sebelumnya, BUMN konstruksi lainnya seperti PT Adikarya Tbk atau ADI turut serta dalam pembangunan ibu kota IKN di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui program prasarana penyediaan air baku di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, proyek ini merupakan proyek kerjasama operasi atau KSO ADI dengan Selaras dan Ihsan, yang mana terdapat rencana pengambilan debit air baku sebesar 3.000 liter per detik. Pengerjaan proyek tersebut sampai saat ini sudah mencapai 39% dengan target rampung di semester 1 2023. Pembangunan prasarana intek dan jaringan pipa transmisi di Sungai Kabupaten Panajam Pasir Utara ini merupakan program pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di IKN Nusantara yang berasal dari Sungai Sepaku, namun tetap menjaga kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam serta mengurangi daya rusak air. Direktur Operasi 1 Adi Sukowidikjo mengatakan, proyek ini akan menyediakan air baku untuk air bersih yang merupakan kebutuhan dasar bagi manusia sehari-hari. Dan rasanya nih ya, ada yang kurang jika kota dengan akses layanan digital dan teknologi canggih, tapi kesiapan masyarakat sekitar perlu dipertanyakan guys. Tapi jangan khawatir,
pengerjaan proyek di IKN Nusantara Kalimantan Timur ini, pemerintah pusat telah memberikan beberapa jenis pelatihan kepada warga lokal, terutama yang berada di kawasan IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Dalam peningkatan kompetensi masyarakat lokal, pemerintah kabupaten atau Pemkab Penajam Pasar Utara atau PPU meminta agar program pelatihan yang dilakukan pemerintah pusat terus berlanjut hingga 2023 mendatang. Diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PPU Suhardi bahwa hal itu karena masyarakat dianggap sudah sangat membutuhkan pelatihan. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyambut ibu kota negara atau IKN. Urgensi peningkatan kemampuan masyarakat, kata dia, karena mereka nantinya akan bersaing dengan para pendatang yang akan masuk ke IKN Nusantara. Gunanya agar masyarakat bisa bersaing. Sebelumnya diketahui pemerintah pusat telah memberikan beberapa jenis pelatihan kepada warga lokal, terutama yang berada di kawasan IKN, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Beberapa yang diberikan terutama jenis kewirausahaan seperti menjahit, sablon, membuat kue, salon, dan lainnya. Sedangkan bentuk jenis keterampilan yakni ada pelatihan konstruksi, alat berat, dan surveyor, dan lainnya. Harapannya, mereka semua akan bisa diserap dalam pengerjaan IKN nanti.